Assalamualaikum, halo semua. Saya Pak Ofu. Dalam video ini, mari kita membahas tentang cerita seputar kehidupan di dunia sekolahan. Untuk teman-teman semua, kalau ingin ceritanya kita bahas di video ini, boleh seputar sekolahan ya, apapun boleh. Nanti akan kita pilah mana yang bisa dikonsumsi untuk umum, mana yang tidak. Oke, kita mulai dari cerita yang mana ini adalah dari kisah yang saya alami dengan anak-anak. Sebagai guru, saya yang pertama dulu pemikirannya adalah, wah, saat saya jadi guru, saya akan ngasih banyak ilmu ke anak-anak saya, anak-anak didik saya nih. Saya akan merubah mereka jadi anak yang hebat. Saya akan mencetak mereka. Ternyata salah, teman-teman. Ternyata yang saya alami adalah justru saya belajar banyak dari anak didik saya. Anak didik saya yang ternyata sekolah dengan dia memberikan banyak sekali pengorbanan, yang dia sekolah ternyata banyak sekali dia berjuang dan lain-lain. Teman-teman semua, yang saya memberi cerita ini adalah murid saya. Dia bercerita satu, ini dari sekian banyak cerita ya, tapi saya akan mengulik satu saja. Saya punya murid, dia sangat, kehidupan keluarganya sebenarnya cemara. Cemara artinya punya bapak, punya ibu, dan dua-duanya semangat bekerja, dan dua-duanya care sama anak ini. Terus di mana letak ujiannya? Itu ya. Ternyata di luaran sana banyak keluarga yang masih menganggap anak itu ya anak-anak, tidak melewati masa remaja dan tidak melewati masa puber. Akhirnya apa? Dia merasa bahwa di rumah hanya seperti anak kecil. Dia tidak pengen dianggap anak kecil sama orang tuanya. Dia cerita kepada saya harus bagaimana, Pak? Saya harus bersikap seperti apa ini? Saya nggak betah di rumah, karena di rumah saya dianggap kayak anak kecil. Teman-teman semua, saya sebenarnya memberikan saran hanya sekedar sepahaman saya, karena saya belum mengerti posisi seperti apa yang dia rasakan. Saya hanya memberikan satu saran, Mas, bisa nggak, boleh nggak, kalau seumpama kamu di rumah itu membuka pembicaraan terlebih dahulu dengan bapak ibu. Nanti kalau seumpama sudah ada pembukaan bicara, kamulah yang menggereng opininya, kamu yang bertindak sebagai penyetir topik apa yang ingin kamu bahas gitu. Ya, dicoba dulu ya. Ternyata 2 bulan kemudian dia datang ke saya lagi, Pak, terima kasih, saya sebenarnya berjuang sangat banyak untuk membuka pembicaraan. Nah, teman-teman, satu, jadi remaja itu adalah proses penguatan mental. Tidak banyak anak-anak remaja kita yang tahu dan mau untuk membuka pembicaraan lebih dulu. Tapi ingat, saat kamu mau membuka pembicaraan, maka kamu nanti akan paham dan kamu nanti akan tahu arah yang akan dibicarakan kemana. Yang kedua, saat dia menyampaikan, iya, ternyata bapak sama ibu itu orang yang terbuka.
saya pengen cita-cita ikut futsal, saya pengen cita-cita ingin kuliah ke sini ke sini ke sini. Ternyata dibolehin dan malah diberi fasilitas. So, lihatlah untuk teman-teman yang ada di luar sana ya. Mungkin tidak seberuntung sama anak ini, tapi mari kita ambil hikmahnya bahwa saat kita ada di rumah, mari kita menjadi pribadi dengan keterbukaan yang lebih, karena orang tua, saudara itu adalah orang-orang terdekat kita. Yang kedua, guru yang ada di sekolahan adalah sebagai fasilitator saja, menjadi tempatmu cerita dan memberikan saran. Mungkin ada beberapa guru yang akan lebih totalitas, akan memberikan semangat, dukungan moral, material, dan lain-lain. Jadi teman-teman semua ingat, di dalam hal yang lebih yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mencari sudut pandang secara positif. Mari teman-teman, di cerita pertama ini mungkin tidak banyak yang akan bisa saya ceritakan. Ini pertama kali saya akan membuka cerita. Jadi teman-teman semua, jika ada cerita-cerita tentang kehidupan sekolahan, mari ceritakan kisah singkat dari murid saya ini sebagai pelajaran untuk kita dan untuk saya, bagaimana kita bisa membuka dan membuat sudut pandang yang baru, bagaimana orang-orang yang menilai kita itu hanya sebagai kiasan, sebagai sekilas, itu akan menjadi sebuah bekas yang baru, bagaimana kita membranding diri kita untuk tidak seperti itu apa yang dia pikirkan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mari didukung channel ini, like, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian. Kalau ingin ceritanya saya bahas di sini, saya akan cerita lebih panjang dan saya akan memberikan apresiasi dari segi cerita, akan saya tata lebih bagus. Terima kasih semua. See you.